Baik, kita bersyukur untuk pada siang hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini dalam ibadah Minggu Prapaskah yang pertama. Kita satu hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada kami pada siang hari ini. Kami menyatukan hati kami, mengertikan kami dimampukan Tuhan, sehingga kami dikokohkan oleh hidup kami. Bapa di surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicara pada kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan membuka bagian firman Tuhan kita pada siang hari ini. Mari kita membuka satu bagian tema kita, jadikan semua bangsa muridku. Iya. Oke. Matius 28. Ya, Matius 28 kita baca secara berbalasan. Karena itu semua Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan secara bersama-sama. Ya, membaca bergantian. Saya akan baca bersama-sama ya. Sudah siap layarnya? Ya, sudah mendapatkannya Bapak Ibu. Nah, sudah tertera di layar. Ya, oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea yang telah menunjukkan Yesus kepada mereka. Karena itu melihat dia mereka menyembahnya, dan betapa orang yang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa dan di surga dan di bumi. Karena itu jadikan semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajar mereka telah melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan kerja aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Oke. Demikian sabda Yesus Kristus, berbagi seorang mendengarkan firman Allah tetap setia di dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat terkasih Tuhan, tema kita adalah memberitakan Injil dalam minggu-minggu Prapaskah yang pertama. Ya. Dalam bagian firman Tuhan itu adalah prinsip dalam kehidupan kita. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan, di ayat 16 kita telah baca bersama-sama, dan mereka murid itu berangkat ke Galilea. Ia menunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, Yesus menunjukkan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, mereka memberitakan Injil setiap. Mengapa orang dimuridkan? Tetapi orang dimuridkan itu secara luar biasa. Mereka menunjukkan ketika orang harus dimuridkan setiap mereka yang percaya. Tetapi orang memintakan segala sumber. Mereka menjadi lemah, mereka menjadi lesu, dan yang berbeban berat.
Jemaat terkasih Tuhan, kalau kita lihat di ayat 17, kita lihat, tetapi mereka melihat dan menyembahnya, tetapi mereka beberapa orang ragu. Mengapa orangnya ragu? Tetapi apa sumbernya, saudara? Orang berpikir orang ragu-ragu memberitakan Injil setiap mereka yang percaya. Adalah sumber segala pengharapan akan memelihara hati, dan setiap mereka yang memberitakan Injil adalah sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Orang terserah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sesuai. Mereka berpikir orang merasakan enak saja, orang memikirkan segala sesuatu yang pasti terjadi untuk memberitakan Injil. Orang berpikir lemah, ragu ke gereja dalam masa COVID-19 ini. Orang berpikir dengan COVID-19 itu yang luar biasa. Bahkan setiap orang yang memikirkan teologinya, etikanya, ke gerejanya memang memikir, saudara. Semuanya dijadikan semua bangsa ikut dan dibaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Setiap mereka akan mengetahui, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu zaman yang luar biasa. Apa saudara terkasih? Mengapa orang berpuasa? Secara orang gas besar, gas kecil berpuasa demikian. Orang tahu berpuasa itu harus wajib. Harus wajib. Orang berpuasa harus wajib. Kalau kita dibandingkan dengan ayat-ayat selanjutnya, jemaah sekalian, mereka mengerti bahwa kita itu menjadi satu, memelihara hati segala sumber penghiburan yang kita tahu. Apa yang kita pikirkan, saudara? Orang yang lemah, orang terbatas, orang yang dalam kelemahan, kebaikan, setiap hari waktu akan demi kekian apa yang ada dalam pengharapan. Berikutnya di ayat 18, jemaat kasih Tuhan, kita lihat Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kita punya kuasa. Allah sumber segala berkat. Memintakan Allah untuk segala kuasa ada di bumi. Kita punya kuasa. Kuasa Tuhan Yesus. Amin. Kuasa Tuhan Yesus. Ketika orang membicara dengan kuasa Tuhan Yesus, dengan kuasa tersebut, pasti orang yang memahami hati dalam minggu-minggu Trinitas, minggu Prapaskah. Kalau saya dalam tanda petik, Trinitas itu harus dikokohkan. Trinitas itu dipikirkan secara langsung, secara tidak ada putus-putusnya. Tidak ada faedahnya. Maka kita berbicara kepada Tuhan, maka sumber kebenaran dan sia-sia untuk menjadi kekuatan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Berikutnya di ayatnya yang ke-19, kita lihat bersama-sama. Karena itu pergilah dari ke semua bangsamu itu, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Saya singgung PA. Saya banyak pelayanan saya. Kalau kita pelayanan saya dibagikan hasilnya seberapa? Orang tanya, kalau hasil seberapa? Saya pikirkan dulu hasilnya. Kalau hasilnya seberapa? Hasilnya kecil. Kalau orang hasilnya besar, hasilnya tidak mendapatkan apa-apa.
saya juga jujur ya seorang hamba Tuhan. Kalau kita membicarakan pengharapan demikian lebih jauh dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan segala kelemahan, maka apapun tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita genapi, semuanya itu akan ditambahkan kepada Tuhan sang hikmat di dalam hati kita. Jemaat dikasih dalam Tuhan, di ayat ke-20 yang terakhir, dan ada mereka telah melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan kira aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman. Nah, tahu akhir zaman Bapak Ibu? Ya. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya, di dalam akhir zaman itu adalah akhir orang pikir ya. Orang tanya, kok akhir zamannya perginya? Apakah kita tahu kalau waktu kita kapan kita meninggal? Kalau kita bilangnya mengapa demikian kalau orang meninggal ya? Kalau kita pikirkan secara jauh-jauh, kalau orang pikirkan meninggal, ya. Kalau kita tidak tahu siapa yang dipanggil Tuhan. Kalau kita tidak dipanggil Tuhan, kalau meninggal, itu ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita bahkan kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup bukan hanya sumber sesuai dengan firman Tuhan yang kita genapi. Amin. Sesuai dengan kita genapi itu saudara-saudara jemaat kasih Tuhan, jemaat kita yang ada di GPI Efatah, apa yang ada di dalam kelemahan kita. Apakah orang masa pergumulan, orang pergi ke gereja, bersekutu, orang asalkan menjadi jemaat biasa. Kalau orang berpikir jemaat biasa, saya tahu ya jemaat sekalian. Kalau orang berpikir jemaat Tuhan yang biasa, tetapi bahkan kita seluruh hidup kita makan di berhadapan dengan Tuhan. Kalau orang menerima sebagai dosen, ya, saya mengikuti suatu seminar ya, seminar waktu hari Minggu kemarin saya ikut seminar, ya. Dalam seminar itu saya ikutkan. Saya berbicara dengan hal sebagai dosen, ya. Kalau dosen saya tahu ya pemahaman saya tanda petik. Kalau saya pikir dengan dosen-dosen tersebut ya, saya pikir dengan dosen itu adalah yang kita miliki bersama-sama. Atau kita pikir dengan dosen itu yang makin baik, makin berkembang dan secara yang kita miliki tersebut. Ya. Jemaat kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bedakan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Yang sudah tahu Bapak Ibu, yang sudah kita tahu Pak Kisah Para Rasul. Ya. Ya, saya bacakan ayat 8. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, sampai ke ujung bumi. Ya. Orang pergi ke ujung bumi ya, saudara. Kalau pergi ke ujung bumi, ya orang pikir ujung bumi itu yang luar biasa. Ya, orang pikir dengan ke ujung bumi dia pergi sama-sama, ya dia meninggalkan kekristenan, dia juga masa dengan demikian juga yang kita pikirkan bersama-sama, yang kita pikirkan dengan sesuai dengan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Tentu puji Tuhan ya, yang hadir pada siang hari ini hampir 150 jemaat, ya. Hampir 150 jemaat.
yang ada di lingkungan gereja Kristus Cibinong hampir 150 jemaat itu kehadirannya, ya, sampai juga 1000, ya, 1000 jemaat sampai menengah ke atas, menengah ke bawah, dan menengah-menengah yang lain sebagainya. Kalau menengah ke bawah, Bapak Ibu, kalau pikir menengah-menengah ada ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah juga yang apa adanya. Ya, apa adanya. Kalau kita pergi ke atas ke bawah, ya, kalau kita pergi ke tujuan-tujuan kita tidak tahu kemana kita akan pergi, ya pasti juga kita pikirkan secara detail. Orang berpikir secara lemah, ya, orang secara terbatas. Apapun yang dalam lemah terbatas, pasti itu ada, pasti ada. Orang lemah, orang pergi ke gereja, persekutuannya harus dibanggakan, harus dilakukan. Haleluya. Orang aku dilakukan. Persekutuan yang ada di GPAI Efata. Justru jemaat juga yang luar biasa. Orang mengingatkan Injil, memberitakan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa diganggu-gugat. Sesuai firman Tuhan yang kita pikirkan bersama-sama pada siang hari ini, Bapak Ibu jemaat kasih dalam Tuhan. Kalau kita memikirkan suatu buah etika yang luar biasa, kita terus menyembah hadirat Tuhan yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita. Kita tetap memelihara dengan api yang berkobar-kobar. Kita harus menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat yang lingkup sinode adalah kemuliaan yang besar, adalah menjadi milik Tuhan yang hidup. Orang berpikir biar Tuhan yang hidup juga memang luar biasa. Orang bertanya, apakah kamu menerima Tuhan dan sebagai Tuhan dan selamat? Ya, mungkin tentu. Tentu orang ada. Kalau Tuhan tidak bisa menerima Yesus Kristus, itu bukan orang Kristen asli. KTP, ya. Kalau menurut saya ada tanda petik KTP. Kalau KTP Kristen, kalau bilang KTP, kamu tidak bisa ke gereja. Haleluya. Orang tidak bisa ke gereja. Orang bilang KTP. KTP orang ciri khas orang Kristen. Harus mengikut Kristus. Apa adanya. Harus mengikut Tuhan Yesus. Kalau kita menerima Tuhan Yesus apa adanya, saya takut ke gereja. Dengan adanya COVID-19 ini, semuanya hadir untuk memberitakan Injil sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan bahwa Allah segala sumber menyelamatkan kasih. Kasih yang hidup di dalam kuasa kemuliaan. Kemuliaan dari Allah di tempat yang maha tinggi. Kita lebih tinggi dari atas langit. Tapi besar kesetiaan tetap ada menyelamatkan oleh Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita dorong bersama-sama pada ibadah Minggu Prapaskah pada siang hari ini. Kita tetap menjadi berkat. Kita tetap semangat untuk membawa api yang berkobar-kobar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang tidak disangka, sangka saja. Orang berpikir negatif, ya orang negatif saja. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Batak, dalam bahasa Karo, kita harus menjadi berkat.
bagi sesama lingkungan Gereja Kristus Cibinong. Gereja Kristus Cibinong ini menjadi berkat. GPI bisa menjadi berkat kalau kita hidup rukun bersama-sama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati setiap apa yang ada untuk menjadi lingkungan yang harmonis. Ya, lingkungannya harmonis. Orang berpikir lingkungan ibadah kategori tidak bisa. Gereja ditutup di Jasmine, GKI tidak bisa beribadah. Padahal sudah ada izin. Kami harus beribadah hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari Sabat. Kalau hari Minggu adalah hari Sabat, kami harus tetap beribadah. Kami harus tetap semakin jaya dalam kelemahan, kebaikan, dan lain sebagainya. Amin. Semua itu jadi. Kita serahkan firman Tuhan kita. Kita amini. Ya dan amin. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Setiap mereka yang berkhotbah, memberitakan Injil, melakukan perintah Tuhan, menjadi firman Tuhan, meyakini bahwa kita hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang berkata-kata, perkataan dalam kehidupan kita, firman setia dan adil. Amin.